kopi paste. Faktanya dari tadi. Mohon izin Bapak, tadi sebentar Pak. Kalau kita melihat gambar tujuan ambles 30 meter. Ngalor apa kidul? Anjir, lu wong nyene kok mikir izin kesejahteraan. Saya melihat diskusi hari ini, kalau saya malah senang. Ini diskusi yang hidup, ada pro ada yang kontra. Nah, saya ingin agar pro kontra ini nanti bisa ada satu titik temu. Titik temunya di mana? Yang pertama, Indonesia itu adalah negara hukum. Hukum jadikan panglima. Kemudian saya setuju dengan apa yang disampaikan teman-teman, bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang pertama harus memperhatikan soal konservasi. Jadi sekali lagi soal konservasi. Dan saya akan sampaikan bahwa di dalam pengelolaan lingkungan saat ini ada beberapa juga yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang ini kurang tepat. Contoh berkaitan dengan pengelolaan hutan sosial. Ini hutan-hutan yang waktu itu hutan produksi, hutan konservasi dibabat, kemudian diberikan kepada masyarakat. Ini kebijakan yang kurang tepat, harus segera dilakukan evaluasi. Pak, apakah tambang memang memberi kesejahteraan ke rakyat, Pak? Kemudian juga berkaitan dengan pergantian. Jadi tanaman keras seperti jati, mahoni itu ditebang habis, kemudian diganti dengan tanaman klirisidi. Ini meluas, khususnya di perhutani unit 1 Jawa Tengah. Ini salah satu penyebab banjir, di samping juga ada beberapa kerusakan maupun bencana yang diakibatkan oleh penambang-penambang. Jadi oleh karena itu sekarang tugas pemerintah, tugas negara, bagaimana mengendalikan ini semua. Dan pemerintah harus hadir, pemerintah harus keras, pemerintah harus kuat di dalam menegakkan hukum. Agar apa? Sumber alam ini tetap lestari. Kemudian kita sadar bahwa ketika hutan itu rusak, itu nanti akan ada bencana. Khususnya bencana yang berkaitan dengan persoalan air minum. Ini yang harus dipahami bersama. Jadi diskusi hari ini bukan, kalau menurut saya bukan memanas. Ini biasa. Pak, tambang apakah memberikan kesejahteraan untuk rakyat? Benar nggak sih Pak itu, Pak? Saya kira dalam tanda kutip ini perlu ditafsirkan yang benar. Kalau menurut saya, kalau saya mengamati di luar Jawa, itu dalam tanda kutip masyarakat sekitar pertambangan itu hidupnya kurang sederhana. Ini yang mari kita sama-sama untuk berjuang bersama di seluruh wilayah Indonesia agar benar-benar bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diaplikasikan. Artinya tanah, bumi dan air ini benar-benar bisa untuk kemanfaatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Saran saya, kita harus bangkit. Seperti apa yang dulu sering disampaikan oleh Bung Karno di dalam pikiran cerdasnya masalah Trisakti. Saya Frigi, kemudian Pak Beni Laksono di Sambeng, kemudian Pak Amin Sokip di Kabupaten. Oke, Pak, dari 3 itu boleh tahu Pak apakah mereka ini Pak sudah memberikan kontribusi untuk kabupaten secara PAD-nya? Jadi ini mereka ini yang kontribusinya paling besar itu dia bayar pajak. Oke, dia bayar pajak. Yang kedua dia memberikan CSR kepada masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, warga sekitar juga ikut bekerja di situ. Oke, Pak, ESDM Kendeng Selatan ini kan ini ya Pak ya, juga melakukan pengawasan terhadap tambang gitu ya. Boleh tahu selama ini tambang di Blora kan ada puluhan Pak ya? Adakah pelanggaran yang sudah dilakukan para pengusaha tambang Pak di Blora? Jadi gini Pak, cabangnya ESDM itu 3 wilayah kerja, yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan. Untuk tambang yang tidak berizin, kami juga tidak punya datanya Pak, pada laporan dari masyarakat. Terus yang kedua, tindakan kami di lapangan yang seperti tadi, persuasif. Kita berikan pembinaan, kita berikan berita acara dan surat pernyataan supaya tidak menambang. Kami hanya sampai di situ, kami tidak punya kewenangan untuk menindak secara pidana. Nah, upaya yang sudah dilakukan Pak dari penambang ilegal ini seperti apa Pak? Ya kita bina terus supaya mereka yang ditambang itu masuk wilayah pertambangan untuk berizin.
Tapi kalau itu tidak masuk ke wilayah pertambangan, berarti kan tidak dapat diizinkan. Oke. Mau izin udah di-cut sama Pak Sam, karena di situ bukan daerah pertambangan. Pak, izinnya yang sampai saat ini masih proses ada berapa Pak di Blora? Ini di sini ada prosesnya, ada yang untuk Wiyup 7, yang untuk eksplorasi 9. Pak, mungkin yang terkait pabrik semen di Rembang, itu juga wilayah Kendal Selatan juga kan. Nah, saat ini masih beroperasi padahal putusannya udah inkrah gitu kan, dilarang. Nah, ini seperti apa mungkin Pak? Jadi yang setelah ada putusan bahwa itu amdalnya itu dianggap tidak benar, terus semen Gresik itu membuat amdal baru. Berarti udah berizin itu berarti? Udah berizin, Pak. Meskipun dasarnya amdal baru. Jadi amdal yang dulu memang nggak dilaksanakan. amdalnya amdal baru. Tahun berapa itu Pak? Datanya di kantor gitu. Iya. Berarti ketika pabrik semen beroperasi itu nggak melanggar atau nggak ilegal? Secara karena dia sudah punya amdal yang baru. Berarti masyarakat dibodohi Pak? Ya mungkin masalah itu. Pak boleh tahu Pak untuk semen Indonesia atau semen Rembang sendiri itu bahan bakunya ngambilnya dari mana aja sih Pak? Sekitar apakah selama ini sudah turun ke lokasi-lokasi? Lokasi mana di Blora? Kita yang di ilegal karena kalau tidak ada laporan masyarakat bukankah selama ini masyarakat juga laporan Pak? Tapi kenapa enggak? Ya. Kita di laporan juga ada tindakan. Tindakannya seperti tadi Mas yang disampaikan. Jadi kita hanya memberikan apa itu